Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue lagi jalan-jalan di taman. Tapi kali ini gue ingin ngobrol ringan sekaligus news update terkait dengan kabar dari Fabrizio Romano. Dan gue kombinasikan juga nanti ada kabar juga dari Telegraph, surat kabar Belanda tentang Cody Gakpo. Langsung aja dimulai dari kabar terbaru dari Fabrizio Romano tentang Garnacho, Cristiano Ronaldo, dan juga dua pemain yang sedang dipantau oleh pemandu bakat atau scout dari Manchester United. Garnacho tampil luar biasa, cukup meyakinkan, starter pertama di Europa League, main bersama Cristiano Ronaldo yang merupakan impian dari sang pemain, karena ya Garnacho ini ternyata mengidolakan Cristiano Ronaldo. Sementara itu Cristiano Ronaldo sendiri juga situasinya saat ini semakin sepi. Artinya apa? Artinya ini semakin positif setelah sebelumnya ada sedikit mungkin isu atau masalah setelah pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur, di mana dia meninggalkan stadion lebih awal. Sudah dihukum oleh klub, oleh Erik ten Hag beserta tim kepelatihan yang sudah disetujui juga oleh manajemen dari Manchester United. Tapi setelah pertandingan menghadapi Chelsea, di mana dia tidak diikutsertakan ya, yaitu ada pertandingan menghadapi Sheriff Tiraspol, tampil sebagai starter bahkan mencetak gol. Erik ten Hag di wawancara lainnya yang gue lihat di Sky Sport, ketika ditanyakan tentang Cristiano Ronaldo, apa yang terjadi, apa yang dibicarakan, apakah dia mau meminta maaf dan lain-lain, Erik ten Hag dengan jelas mengatakan tidak ingin berkomentar lagi. Ini menunjukkan bagi Erik ten Hag ya, apa yang terjadi dengan Cristiano Ronaldo ini sudah selesai, sudah tuntas, tidak perlu dibicarakan lagi, tidak perlu diperpanjang lagi. Jadi apakah dia minta maaf atau tidak, itu untuk Erik ten Hag tidak perlu diungkapkan ke publik. Yang perlu ditunjukkan adalah semuanya sudah oke, sudah positif kembali. Sang pemain bahkan sudah diturunkan ketika menghadapi Sheriff Tiraspol dan bahkan mencetak gol. Kembali lagi ke Garnacho, ternyata ini ada proses perpanjangan kontrak yang bahkan sudah dimulai pembicaraannya ini dari bulan Juni. Dan hampir selesai ini draftnya. Jangka panjang, kontraknya jangka panjang, karena Manchester United melihat kalau Alejandro Garnacho ini merupakan pemain dengan talenta, potensi yang sangat besar. Dan ya pembicaraannya pun juga tidak terburu-buru ya, benar-benar dua pihak ini, baik pihak dari Garnacho maupun juga klub Manchester United bersama beriringan ya, mendiskusikan hal-halnya. Tapi nampaknya akan segera dituntaskan. Mungkin sebelum Piala Dunia atau setelah Piala Dunia itu sangat mungkin terjadi, karena memang Manchester United juga harus merampungkan ya, atau memutuskan pemain mana-mana saja yang akan diperpanjang. Beberapa pemain kontraknya akan habis musim panas tahun depan. Ini tentu saja kabar bagus menurut gua. Garnacho dan juga Cristiano Ronaldo, yang satu sudah diberikan kesempatan sebagai starter, tampil juga cukup baik, cukup luar biasa. Tentu saja masih banyak hal yang harus diperbaiki, itu gue sepakat. Tapi paling tidak bagaimana rasa percaya diri dari babak pertama dan babak kedua itu terlihat ada perbaikan dari sisi teknis permainan ya. Lalu Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag sebelum musim bergulir bahkan sudah mengatakan dia akan menggunakan Cristiano Ronaldo. Dia memiliki sistem dengan Cristiano Ronaldo ada di dalamnya. Di sisi lain juga bagaimana Erik ten Hag ini dalam tanda kutip menghadapi permasalahan dengan sang mega bintang. Kemarin ketika selesai menghadapi Tottenham Hotspur juga menurut gue sangat baik ya, sangat positif. Sekarang kondusif, dan mudah-mudahan ini bisa konsisten. Artinya keadaan kondusif ini, karena 8 tahun terakhir Manchester United ini tidak cukup konsisten dalam hal kondusivitas di dressing room. Dan seperti gue katakan, sering gue berikan pendapat ringan amatiran juga ya, kalau keadaan di dressing room ini sangat berpengaruh di atas lapangan. Dan sejauh ini semuanya positif. Selain Garnacho dan juga Cristiano Ronaldo,
ini dikabarkan Manchester United mengamati dengan sangat intensif 2 pemain, bahkan mengirimkan pemandu bakatnya untuk mengamati secara terus-menerus, yaitu adalah Jeremy Frimpong. Manchester United ini mengirim scout lagi, dan selain Manchester United ternyata Chelsea pun juga berminat dengan bek kanan Belanda, bek kanan muda yang sekarang memperkuat Leverkusen. Bayer Leverkusen sendiri dikabarkan tidak atau belum ingin melepas sang pemain di bulan Januari. Tapi apakah akan melepas di musim panas tahun depan? Ini tentu saja menarik, mengingat ternyata Manchester United dan juga Chelsea ini menaruh minat terhadap sang pemain dengan terus-menerus mengirimkan scout. Manchester United sendiri sepakat gue membutuhkan amunisi baru di sektor bek kanan. Saat ini memang sudah ada Diogo Dalot yang tampil luar biasa, terlihat perkembangannya sangat sangat baik dari musim ke musim, dari pertandingan ke pertandingan. Tapi kita juga butuh kedalaman skuad, karena perjalanan tim di satu musimnya ini tidak lepas dari kualitas kedalaman skuad. Saat ini di bek kanan ini sangat dangkal. Beberapa kali bahkan Erik ten Hag harus dalam tanda kutip memaksa Tyrell Malacia bermain di posisi bek kanan. Yang kita tahu posisi naturalnya ini kan bek kiri. Memang ada bek kanan lainnya, Aaron Wan-Bissaka, sampai sejauh ini belum diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag, kabarnya masih cedera. Nah, ketika nanti Aaron Wan-Bissaka sudah sembuh, apakah akan diberi kepercayaan memberikan persaingan untuk Diogo Dalot? Gua sih tidak yakin, karena nampaknya Aaron Wan-Bissaka ini bukan tipikal dari sistem yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag. Jeremy Frimpong masuk ke skuad bayangan Piala Dunia, akan sangat menarik kalau pemain ini nanti betul bisa memperkuat Belanda di Qatar, karena gua perkirakan kalau memang demikian maka harganya pun akan naik, belum lagi juga persaingan dari klub lain. Seperti biasa, in Erik ten Hag I trust. Kalau seandainya Erik ten Hag memang menaruh minat terhadap sang pemain, gua sih oke-oke saja siapalah gua dalam tanda kutip. Yang jelas sejauh ini pemain-pemain yang direkomendasikan oleh Erik ten Hag dan berhasil mendarat ke Old Trafford, semuanya ini perform. Jadi Erik ten Hag betul-betul tahu apa yang dia mau, sistem apa yang ingin dibangun, komponen-komponen apa saja, elemen-elemen apa saja yang harus dilengkapi di dalamnya. Sehingga kalau seandainya Jeremy Frimpong ini memang betul yang diinginkan, gue sih tidak sabar untuk mudah-mudahan manajemen juga bergerak untuk mengamankannya, karena ada saingan juga ini dari Chelsea. Nah, selain Jeremy Frimpong, Diogo Costa, kiper Porto kelahiran 1999 ini juga diamati oleh pemandu bakat atau scout dari Manchester United. Banyak klub juga berminat dan akan terus diamati oleh Manchester United. Kiper ini sangat luar biasa, menghentikan penalti, memberikan assist, bagaimana involvementnya atau keturutsertaannya dalam permainan sirkulasi bola di FC Porto juga menurut gua sangat baik kiper Portugal ini yang sekarang memperkuat FC Porto. Di sisi lain juga Manchester United ini sedang dalam pembicaraan atau proses pembaruan kontrak dari David De Gea. Sang pemain sudah mengatakan ingin stay di Manchester United, bahkan dikabarkan kalau seandainya gajinya dikurangi ini tidak masalah Ini kabar yang gue baca juga di sosial media, karena ternyata perpanjangan kontrak terakhir dari David De Gea pun juga mengurangi bukan perpanjangan kontrak. Kemarin ketika Manchester United tidak berhasil lolos ke Champions League, ternyata dia ini ada pemotongan gaji. Dan untuk David De Gea, pihak dari David De Gea ini tidak ada masalah gajinya dipotong. Bahkan kabarnya, rumornya, ketika nanti ini diperpanjang tahun depan, dia tidak masalah kalau seandainya dikurangi lagi. Karena yang diinginkan oleh David De Gea adalah dia tetap menjadi kiper utama dari Manchester United. Kepastian itulah yang dia inginkan. Sejauh ini kontribusinya selama berapa tahun terakhir, 11 tahun terakhir kalau tidak salah, David De Gea ini cukup sangat luar biasa. Gua mengikuti betul perekrutannya dari awal, masih muda datang ke dari Atletico Madrid, sempat mengalami kesulitan. Lalu dia beradaptasi, belajar lagi sampai akhirnya menjadi kiper yang tangguh, bahkan menjadi benteng terakhir betul dari Manchester United selama beberapa musim terakhir. Kontribusinya bukan hanya ke persiapan bukan hanya ke penyelamatan
dan lain-lain, tapi juga sangat krusial, sangat vital, bahkan sering ini menentukan hasil atau poin dari Manchester United selama beberapa musim belakangan. Awal musim sempat diragukan apakah dia bisa mengikuti gaya Erik ten Hag yang sirkulasi bolanya diharapkan sangat cair. Sempat mengalami kesulitan, tapi gue melihat ringan amatiran ala gue ya. Ini beberapa pertandingan terakhir menunjukkan peningkatan, karena menurut gue David De Gea ini merupakan sosok kiper yang fleksibel dalam hal-hal baru. Artinya dia ini ingin belajar, ingin beradaptasi, jadi tidak masalah ya. Nah sekarang tentu saja dengan rumor Diogo Costa, David De Gea ingin perpanjangan, belum lagi ada Dean Henderson, kiper yang menurut gue juga cukup bagus, sekarang sedang dipinjamkan ke Nottingham Forest. Tentu saja ini dinamikanya akan sangat menarik dinantikan di musim ini ya, karena David De Gea kontraknya akan berakhir musim panas tahun depan. Ada trigger sih ya untuk diaktifkan 1 tahun lagi. Dan news update kali ini atau ngobrol ringan kali ini akan gue tutup dengan Cody Gakpo. Sebelum ke Cody Gakpo, jadi Jeremy Frimpong dan Diogo Costa ini kan sedang diamati oleh pemandu bakat Manchester United. Nantinya tim pemandu bakat ini akan melaporkan ke hasilnya ya ke Erik ten Hag. Selanjutnya Erik ten Hag ini bersama dengan manajemen akan memutuskan tindakan apa atau langkah lanjutan apa yang akan diambil untuk Jeremy Frimpong dan juga Diogo Costa. Ini tentu saja sekali lagi masih menunggu hasil dari pemandu bakat. Oke, sekarang kita ke Cody Gakpo. Cody Gakpo ini dikabarkan kalau PSV Eindhoven ya, ini memiliki masalah finansial. Ini gue ambil dari harian Telegraph di Belanda ya. Kurang lebih ini berbunyi, sebentar, ini gue lihat dulu ya. Kalau ada permasalahan ternyata dari dari PSV Eindhoven, gue agak beribet, dari PSV Eindhoven dengan keputusannya tidak melepas Cody Gakpo dan juga Ibrahim Sangare ternyata di musim panas kemarin. Nah ini ada efek domino, yaitu sekarang ini terancam ada kesulitan ekonomi di PSV Eindhoven yang bisa saja nanti kalau ini terus bergulir maka akan dikenai sanksi. Masih belum pasti ya, artinya sudah pasti ada permasalahan enggak, tapi diproyeksi atau diprediksi akan menuju ke sana. Oleh karena itulah melepas pemainnya di bulan Januari ini dinilai bisa memberikan solusi dari kemungkinan tersebut. Salah satunya adalah tentu saja melepas Cody Gakpo yang dikabarkan penawaran 30 juta saja ini sudah bisa ya untuk dilepas Cody Gakpo. Nah, gue sering katakan di channel gue kalau gue secara pribadi melihat Cody Gakpo ini sosok ideal bagi lini serang Manchester United. Pemain multiposisi, fleksibel ya, bisa dimainkan di kiri, di depan, kemampuannya luar biasa, masih muda, karakternya oke, sangat menjanjikan. Nah, sekarang bagaimana dengan 30 juta? Gua menilai sangat mungkin ini akan mempengaruhi harga di market. Oke, Manchester United tentu saja angka 30 juta ini bukan angka yang terlalu tinggi dalam tanda kutip kalau melihat, sekali lagi ya, kalau melihat dengan apa yang dilakukan di bursa musim panas yang lalu, di mana Manchester United mengeluarkan lebih banyak ya. Dan untuk pemain sekaliber Cody Gakpo 30 juta ini tentu saja dalam tanda kutip murah ya. Tapi menurut gua ini akan memicu pergerakan di pasar, karena klub-klub lain juga sudah melihat bagaimana kemampuan Cody Gakpo sampai dengan sejauh ini di PSV Eindhoven maupun juga di tim nasional Belanda. Bukan tidak mungkin akan terjadi perang harga di sana yang basisnya atau ya dasarnya ini dimulai dari 30 juta itu tadi, sehingga bukan tidak mungkin harganya nanti juga akan terus melambung ya. Apalagi nanti di Piala Dunia Qatar kalau seandainya Cody Gakpo juga bisa bermain dengan cemerlang, maka bisa dipastikan setup harganya akan lebih tinggi lagi. Iya betul, PSV memang membutuhkan dana segar untuk memperbaiki kondisi ekonominya, tapi apakah akan mentok di 30 juta? Nah ini menurut gue nampaknya sih tidak, nampaknya akan lebih dari situ. Keunggulan dari Manchester United tentu saja pendekatan ya, di mana sang agen dari Cody Gakpo ini kan sama dengan agennya dari Erik ten Hag. Itu pertama. Yang kedua, di musim panas kemarin sudah ada nih pembicaraan, bahkan langsung ya Erik ten Hag dengan sang pemain sendiri Cody Gakpo
sang pemain bahkan sampai dengan menit-menit akhirnya sudah sangat yakin dia akan mendarat ke Old Trafford, tapi ada perubahan, Manchester United lebih fokus ke Anthony sehingga ya batal, hampir ke Southampton, hampir ke Leeds, tapi itu juga batal. Nah saat ini menurut gua terbuka lagi kemungkinan di bulan Januari untuk didatangkan secara spesifik oleh Manchester United dan juga klub-klub lain sih ya. Sekarang tinggal bagaimana manajemen Manchester United sih menurut gua. Sekali lagi nampaknya ini harus fleksibel ya. Memang gue baca berita juga kalau nampaknya rencana awal itu adalah konsentrasi akan di musim panas tahun depan. Tapi gue harapkan ini juga fleksibel, ini juga cair. Maksud gue begini, kalau seandainya ada peluang untuk mendatangkan pemain sekali berkode Gakpo di bulan Januari dengan harga mungkin yang ya agak tinggi mungkin ya 40, 50, 60, ya kenapa tidak dilakukan? Karena sekali lagi kesempatan ini mungkin akan hilang di musim panas tahun depan. Konsekuensinya mungkin dalam tanda kutip ya di musim panas tahun depan Manchester United akan sepi nih dalam tanda kutip di bursa transfer. Itu bisa saja terjadi sih. Sekali lagi sih menurut gua ya ada fleksibel lah. Ini penting. Karena jangan sampai karena terlalu kaku rencananya, planningnya, maka kesempatan untuk mendatangkan talenta atau pemain-pemain yang memang dibutuhkan, karena kita butuh pemain lini serang kan ini, akhirnya lepas begitu saja. Walaupun demikian gue juga paham klub juga harus secara cermat ya, karena salah perhitungan mendatangkan pemain, mengeluarkan budget ini efeknya bisa buruk loh, karena nanti ya kondisi keuangan klub dan lain-lain bisa saja terganggu. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau seandainya memang Manchester United ternyata dalam tanda kutip gagal mendatangkan Cody Gakpo, tentu saja gue akan kecewa, tapi gue juga harus melihat ada juga opportunity atau talenta-talenta lain yang untuk lini depan yang masih juga banyak ya, masih banyak di market selain Cody Gakpo. Tapi ya gue sih sangat berharap ya Manchester United bisa melakukan pergerakan mendatangkan Cody Gakpo. Sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan ngobrol ringan kali ini dari taman. Gue menemenin anak gue lagi mainan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus sekeluarga. Jangan lupa like, subscribe, sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.